Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber. Di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 jenis konten yang tidak bisa dimonetisasi di tahun 2024 ini. Langsung saja kita masuk ke dalam jenis konten pertama, yaitu re-upload video. Jadi apapun bentuk re-upload videonya, mau videonya dari snack video, TikTok, IG, Facebook, dan dari sumber manapun, Anda nggak bisa monetisasi video-video hasil re-upload tersebut, baik itu ke dalam video short ataupun video reguler. Namun ada solusinya bagi Anda yang masih ingin melakukan re-upload. Anda bisa menggunakan teknik react video atau reaction video. Jadi Anda bikin niche reaction video. Anda bisa lihat contohnya di channelnya Picky Pix ya. Jadi di sana Anda bisa lihat tuh bagaimana permainannya, bagaimana cara mereact, bagaimana permainan durasi dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Anda lihat dan Anda pelajari di channel Picky Pig. Nanti kalau Anda udah dapat flow-nya, Anda gampang banget bikin channel jenis seperti itu ya, channel dengan niche react. Kita lanjut ke bagian konten berikutnya, yaitu konten hasil AI, dimana sekarang memang AI ini lagi marak di mana-mana orang bikin konten pakai AI. Namun resikonya adalah Anda tidak lagi bisa menggunakan konten dari AI itu di-upload plek-plekan. Jadi Anda tidak bisa secara plek-plekan menggunakan konten hasil dari AI tersebut. Contohnya seperti misalkan video quotes. Video quotes itu atau video-video kutipan kata-kata bijak itu sekarang udah nggak jalan di YouTube. Beberapa bulan lalu masih bisa jalan, di 2024 ini udah nggak jalan. Jadi kita nggak bisa bikin konten seperti itu. Kemudian konten video sejarah dan sejenis konten-konten seperti itu. Penyebabnya tidak bisa jalan lagi atau tidak bisa monetisasi lagi karena banyak orang yang bikin dengan cara yang sama, visualnya sama, narasinya sama, teknik editingnya kurang lebih sama karena dibuat dengan AI. Jadi ya jadi sejenis, dan itu akhirnya mau nggak mau dikategorikan sebagai konten yang digunakan ulang. Jadi kalau Anda masih mau pakai konten dari AI, tenang aja, konten-konten AI bisa kok dimonetisasi asalkan tahu caranya, yaitu Anda edit dan kemudian berikan nilai lebih ke dalam video itu. Kalau Anda mau bikin video kutipan, ya cari cara yang berbeda dengan yang sudah ada. Jadi Anda harus tampilkan animasi dengan menggunakan AI ya, gambarnya bergerak, visualnya bergerak, orang lagi ngomong seolah-olah ngasih kata-kata bijak, dikasih kemudian narasi, dikasih narasi suara. Anda bisa pakai AI di sini, namun saran saya pakai suara sendiri aja karena lebih natural dan lebih unik, sehingga video bisa dikategorikan original kalau pakai suara sendiri. Jadi karena kan suara ini kan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, kan suaranya nggak sama. Jadi itu menjadi konten yang unik, dan kemudian dikasih narasi tulisan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga kalau mau bikin video sejarah, Anda bisa gunakan cara seperti itu. Visualnya Anda bisa bikin pakai AI, pakai animasi bergerak, kemudian pakai yang bisa ngomong itu ya, mulutnya bergerak, dikasih narasi. Lagi-lagi bagusnya narasinya pakai suara sendiri. Dan kemudian kita masuk ke konten ketiga, yaitu konten lirik lagu, dimana konten ini udah nggak jalan di YouTube, kecuali Anda hobi ya. Kalau Anda hobi sih nggak jadi masalah, tapi kalau Anda masih mengharapkan monetisasi, konten ini nggak jalan kecuali Anda kerjasama dengan label ya. Anda kerjasama dengan label dan kemudian nanti Anda dibayarnya oleh label tersebut, karena kan labelnya videonya dia dapat ini ya, dapat keuntungan ya dari iklan ya, karena videonya tayang iklan dan iklannya itu masuk ke dalam royalti yang ada di label atau agregator. Jadi nanti Anda bisa kerjasama kalau cara itu, model-model seperti itu. Dan saran saya kalau Anda nggak bisa kerjasama, nggak punya link, nggak punya channel, daripada Anda bikin konten lirik lagu, mendingan Anda bikin konten cover lagu atau tutorial musik. Anda bisa masih bikin seperti itu. Anda bisa bikin gaya-gaya news ya.
Diceritain aja nih lagu dulu sejarahnya seperti ini dan kemudian dibikin oleh band ini, dibikin oleh penyanyi ini dan seterusnya. Jadi kayak berita aja gitu, bikin pakai AI bisa, cuman lagi-lagi narasinya pakai suara Anda sendiri bagusnya. Kita masuk ke konten selanjutnya, yaitu konten yang tidak bisa dimonetisasi di 2024 ini, yaitu rekam layar bioskop dan juga rekam layar konser, rekam layar pengajian, rekam ceramah. Maksudnya rekam layar itu kita lagi ngerekam gitu ya, live show, live show. Jadi kan sekarang banyak nih ya di TikTok, di IG orang lagi nonton film tertentu kemudian direkam, disebarin. Nah itu nggak bisa dimonetisasi, sayangnya udah nggak bisa dimonetisasi karena bisa terkena juga pelanggaran hak cipta dan lain sebagainya. Khusus untuk konser juga sama, kena hak cipta dan lain sebagainya dan juga sudah tidak bisa dimonetisasi. Khusus untuk pengajian juga sama dan ceramah juga sama. Jadi Anda nggak bisa lagi bikin konten-konten seperti itu ya. Yang bisa Anda lakukan adalah Anda bikin react. Ya untuk react film, Anda komentari filmnya apa, dikasih cuplikan footage, kemudian Anda react, Anda kasih alur ceritanya gitu ya, atau Anda bisa bikin alur cerita film, atau yang paling gampang adalah buat reportase konser atau review konser. Jadi kalau ini yang suka nonton ya, misalkan di tempat Anda ada dangdutan, Anda bisa review, Anda bisa reportasi, Anda bisa kasih background, Anda bisa shoot dan kemudian dipotong dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda harus gunakan daya kreativitas Anda juga untuk mengolah konten. Begitu juga dengan pengajian dan ceramah, bisa Anda potong bagian ceramahnya yang bagus dan kemudian Anda sampaikan ini adalah ceramah dari ustadz ini membahas tentang ini, diadakan pada tanggal sekian, tempatnya sekian. Begitu juga dengan pengajian dan seterusnya. Kita masuk ke dalam konten selanjutnya, konten terakhir, yaitu konten yang mengandung kekerasan dan darah. Ini udah lama sekali ya sebenarnya, udah hampir 2 tahunan ini YouTube mulai makin ketat di konten-konten kekerasan dan darah. Jadi video-video yang ada unsur kekerasan dan ada unsur darahnya tidak bisa dimonetisasi, bisa di blur. Tapi kan kalau kebanyakan di blur juga orang nanti malas nontonnya ya. Jadi Anda nggak bisa lagi bikin konten-konten seperti ini. Paling kalau mau ya bikin reportase. Contohnya ya itu ya, ada video kecelakaan, ada video bullying, kemudian solusinya Anda bikinin berita. News model-model seperti itu paling yang bisa Anda lakukan seperti itu, dan itu juga potongan-potongannya juga Anda nggak bisa tampilkan plek-plekan. Jadi harus footage dari kejadiannya nggak bisa ditampilkan plek-plekan ya, sekilas kemudian di blur sana sini, dikasih reportase, dikasih berita tentang kejadian dan seterusnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan itulah konten-konten yang tidak bisa dimonetisasi di tahun 2024 ini. Jadi hindari konten-konten seperti itu. Silakan garap konten-konten yang lain atau Anda gunakan daya kreativitas Anda untuk mengolah konten lagi sehingga kontennya memiliki value dan kemudian memiliki keunikan sehingga terkesan original atau terkesan beda dari channel lainnya atau dari konten lainnya yang sudah ada di YouTube.